Di video kali ini kita masih akan membahas latihan soal untuk persiapan menghadapi SKB CPNS tahun 2021 dengan materi pembahasannya adalah tentang kesehatan umum. Sebelum kita masuk ke soal dan pembahasan, buat teman-teman yang baru gabung di channel ini, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Oke, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Nyonya Tiara membawa bayinya yang berusia 3 bulan ke posyandu untuk melakukan imunisasi. Setelah dilakukan anamnesa, diketahui bahwa setelah dilakukan imunisasi bulan lalu, bayi Nyonya Tiara sempat demam 38,6 derajat Celcius dan sekarang sedang mengalami diare ringan. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, jenis imunisasi apa yang akan diberikan pada bayi Nyonya Tiara? A. Tidak diberikan imunisasi karena kondisi bayi tidak sehat. B. DPT HB dan HIB1. C. DPT HB HIB2. D. DPT HB HIB2 dan polio 3. Atau E. Polio 3 saja. Dan jawaban yang paling tepat adalah D. DPT HB HIB2 dan polio 3. Dan berikut ini adalah penjelasan tentang apa saja yang termasuk kontraindikasi dan yang bukan kontraindikasi terhadap pemberian imunisasi DPT, HB, HIB2, dan polio. Nah, untuk kontraindikasi dari pemberian vaksin DPT, HB, dan HIB, diantaranya yang pertama adalah enselopati dalam 7 hari pasca DPT, HB, HIB sebelumnya. Kemudian beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, demam lebih dari 40,5 derajat Celcius dalam 48 jam pasca DPT HB HIB sebelumnya yang tidak berhubungan dengan penyebab lain. Dan yang kedua, kolaps dan keadaan seperti syok dalam 48 jam pasca DPT HB HIB sebelumnya. Lalu yang ketiga, kejang dalam 3 hari pasca DPT HB HIB sebelumnya. Kemudian yang keempat, menangis terus lebih dari 3 jam dalam 48 jam pasca DPT HB HIB sebelumnya. Dan yang terakhir adalah sindrom Guillain-Barré dalam 6 minggu pasca vaksinasi. Nah, sedangkan berikut ini adalah yang bukan termasuk kontraindikasi. Yang pertama, demam kurang dari 40,5 derajat Celcius pasca DPT HB HIB sebelumnya. Kemudian yang kedua, riwayat kejang dalam keluarga. Ketiga, riwayat SIDS dalam keluarga. Dan yang keempat, riwayat KIPI dalam keluarga pasca DPT HB HIB. Nah, pada kasus di sini kan diketahui bahwa pada vaksin sebelumnya bayi tersebut sempat demam 38,6 derajat Celcius. Nah, ini masih diperbolehkan untuk mendapatkan vaksin DPT HB dan HIB. Sedangkan pada vaksin polio untuk kontraindikasinya adalah infeksi HIV atau kontak HIV serumah. Dan yang kedua, imunodefisiensi seperti keganasan hematologi atau tumor padat atau imunodefisiensi kongenital dan terapi imunosupresan dalam jangka panjang. Sedangkan yang bukan kontraindikasi adalah menyusui, sedang dalam terapi antibiotik dan diare ringan. Nah, pada soal ini bayinya sedang mengalami diare ringan. Nah, karena diare ringan ini bukan termasuk kontraindikasi dari vaksin polio, jadi bayi tersebut tetap mendapatkan vaksin DPT HB HIB2 dan polio 3 sesuai dengan jadwal imunisasi pada bayi berusia 3 bulan. Upaya peningkatan capaian kegiatan vaksinasi COVID-19 terus digerakkan di seluruh daerah di Indonesia. Pada alur kegiatan tersebut diperlukan berapa meja? A. 1 meja, B. 2 meja, C. 3 meja, D. 4 meja, atau E. 5 meja. Jawaban yang paling tepat adalah B. 2 meja. Nah, berikut adalah penjelasannya. Terdapat 2 meja pada alur pelayanan vaksinasi COVID-19. Meja pertama adalah untuk screening dan vaksinasi, sedangkan meja kedua adalah untuk pencatatan dan observasi. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Berikut ini adalah keterkaitan antara nawacita poin kelima, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia dengan aplikasinya pada RPJMN tahun 2015-2019, kecuali A. Pembangunan manusia dan masyarakat, indeks pembangunan manusia, dan indeks pembangunan masyarakat. B. Peningkatan kualitas pendidikan.
C. Peningkatan kualitas status kesehatan dan pelayanan kesehatan. D. Kesetaraan gender. Atau E. Perlindungan anak. Jawaban yang tepat adalah opsi A. Pembangunan manusia dan masyarakat, indeks pembangunan manusia dan indeks pembangunan masyarakat. Berikut ini adalah keterkaitan nawacita poin kelima, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia dengan penerapannya pada RPJMN tahun 2015-2019. Yang pertama, peningkatan kualitas pendidikan. Yang kedua, peningkatan kualitas status kesehatan dan pelayanan kesehatan. Ketiga, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Keempat, perlindungan anak. Dan yang kelima, pembangunan masyarakat. Nah, untuk opsi A ini, pembangunan manusia dan masyarakat, indeks pembangunan manusia dan indeks pembangunan masyarakat, ini berhubungan dengan nawacita poin ke-6. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Terdapat 4 pilar pembangunan pada SDGs, diantaranya pilar pembangunan sosial, pilar pembangunan ekonomi, pilar pembangunan lingkungan, dan pilar pembangunan hukum dan tata kelola. Berikut ini merupakan goals SDGs pada pilar pembangunan sosial adalah A. Goals 1, 2, 3, dan 4. B. Goals 1, 2, 3, 4, dan 5. C. Goals 1, 2, 3, 4, dan 6. D. Goals 1, 3, 4, 5, 6, dan 8. Atau E. Goals 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan jawaban yang paling tepat adalah B. Goals 1, 2, 3, 4, dan 5. Terdapat 4 pilar pada SDGs, yaitu pilar pembangunan sosial yang terdiri dari goal 1 tanpa kemiskinan, goals 2 tanpa kelaparan, goal 3 kehidupan sehat dan sejahtera, goal 4 pendidikan berkualitas, dan goal 5 kesetaraan gender. Kemudian untuk pilar pembangunan ekonomi terdiri dari goals 7 energi bersih dan terjangkau, goal 8 pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, goal 9 industri, inovasi, dan infrastruktur, goal 10 berkurangnya kesenjangan, dan goal 17 kemitraan untuk mencapai tujuan. Lalu untuk pilar pembangunan lingkungan terdiri dari goal 6 air bersih dan sanitasi yang layak, goal 11 kota dan pemukiman berkelanjutan, goal 12 konsumsi dan produksi berkelanjutan, goal 13 penanganan perubahan iklim, goals 14 ekosistem laut, dan goals 15 ekosistem darat. Kemudian untuk pilar pembangunan hukum dan tata kelola, di sini ada goals 16 yaitu perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Pada tahun 2021, besaran iuran BPJS bagi pekerja bukan penerima upah atau PBPU dengan manfaat pelayanan perawatan di kelas 3 yang harus dibayar oleh peserta sesuai dengan Perpres nomor 64 tahun 2020 adalah sebesar A. 25.000, B. 27.500, C. 30.000, D. 32.500, atau E. 35.000. Jawaban yang tepat adalah E. 35.000. Berdasarkan Perpres nomor 64 tahun 2020, bagi peserta pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja, besaran iuran yang harus dibayarkan adalah yang pertama, sebesar 35.000 per orang per bulan dibayar oleh peserta PBPU dan peserta BP atau pihak lain atas nama peserta. Kemudian yang kedua, sebesar Rp7.000 per orang per bulan dibayar oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai bantuan iuran kepada peserta PBPU dan peserta PB. Kemudian poin yang ketiga, iuran bagian peserta PBPU dan peserta PB atau pihak lain atas nama peserta sebesar 35.000 per orang per bulan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dibayarkan oleh pemerintah daerah sebagian atau seluruhnya. Jadi besaran untuk peserta kelas 3 adalah sebesar 42.000 di mana 35.000-nya dibayarkan oleh peserta dan 7.000-nya dibayarkan oleh pemerintah. Oke, sementara cukup sekian untuk video kali ini. Semoga video singkat ini bisa bermanfaat dan semua teman-teman di channel ini bisa lolos menjadi ASN tahun 2021.